Puji Tuhan. Kurang semangat. Puji Tuhan. Semua bersuka cita malam hari ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, tak bosan-bosan saya mengatakan ada banyak alasan kita untuk bersuka cita bersama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, terakhir Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita langsung saja kepada firman Tuhan. Kita berbicara tentang tulisan Yohanes, yaitu kitab Wahyu, tentang jemaat di Efesus. Mereka melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan dahsyat luar biasa, tapi alasan mereka melakukannya bukan karena kasih. Alasan mereka mengerjakannya bukan karena mereka mengasihi Tuhan, tapi ada alasan yang lain. Dan itu membuat Tuhan marah, sebab jemaat di Efesus tidak mengenal Tuhannya, ya, tidak mengenal siapa kepalanya, dan itu membuat Tuhan meminta mereka untuk bertobat. Nah, hari ini kita akan kembali membahas jemaat-jemaat yang ditulis oleh Yohanes di kitab Wahyu. Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Ya, saya sudah buat di depan Bapak Ibu Saudara. Kita bergantian membacanya. Saya ayatnya yang ke-8, nanti pemuda remaja ayatnya yang ke-9, lalu ayat yang ke-10 bapak-bapak dan ibu-ibu, dan ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Mau baca firman Tuhan? Amin. Saya terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Hari ini judul firman Tuhan adalah setia sampai mati. Sama-sama dulu katakan judul firman Tuhan hari ini dengan saya Bapak Ibu Saudara. 2, 3 ya. Setia sampai mati. Judul firman Tuhan saya ambil dari ayatnya yang ke-10. Di sana Yohanes tentu menulis perkataan Yesus demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Berbicara kesetiaan akan mudah ketika segala sesuatunya baik. Ya, orang kalau mau menikah itu apa kata pendeta pas pemberkatan? Mau setia, di situ laki-laki dan perempuan semangat kali bilang iya, mau. Orang semua baik, cantik keadaannya, dekorasi banyak bunga, apa enggak bersuka cita, langsung mau. Saya siap setia. Dan hampir kebanyakan orang, Bapak Ibu Saudara, mengatakan dia siap setia, berani setia, waktu keadaannya baik. Seperti contoh yang telah saya perlihatkan tadi. Nah, sikap ini diperlihatkan juga oleh murid Yesus di dalam Matius, yaitu Petrus. Petrus berkata kepada Yesus, Yesus, aku gak akan pernah meninggalkanmu. Bahkan kalaupun aku harus mati, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan tetap bersamamu. 2 pasal setelah pasal itu, saya lupa pasal berapa Bapak Ibu Saudara, masuklah kepada Yesus ditangkap. Lalu Yesus dibawa ke mahkamah agama. Ketika dibawa, Petrus juga ngintip-ngintip. Dia bertemu 3 orang. Ketiga orang itu berkata, bukankah kau pengikut Yesus? Pertama dia bilang, enggak. Jumpa lagi orang yang kedua. Kayaknya aku pernah lihat kau sama orang yang ditangkap itu. Enggak ada. Yang kedua dia menyangkal. Yang ketiga kali dia ketemu orang itu berkata, suaramu, nada suaramu, perkataanmu mirip dengan orang itu. Kayaknya kau pengikut dia. Enggak, kata Petrus. Padahal dia janji bahwa dia akan setia bersama Yesus. Tapi dia menyangkal Yesus 3 kali. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama kesetiaan itu tidak mengenal musim dan kehidupan. Tidak mengenal situasi dan keadaan. Kita tahu bersama apa arti kata setia.
Nah, oleh karena itu kita perlu menyelidiki bentuk kesetiaan kita terhadap Yesus sampai hari ini. Kita perlu nilai bentuk kesetiaan kita terhadap Yesus sampai hari ini. Nah, mengapa kita perlu menyelidikinya? Mengapa kita perlu menyelidikinya? Karena tidak sedikit orang percaya dia setia, tapi bentuk kesetiaan itu nggak sempurna. Setianya hanya pada status, tapi perilaku enggak. Setianya hanya pada status, tapi perkataannya enggak. Enggak seluruh hidupnya setia. Hanya sebagian dari kehidupannya yang terchecklist, udah setia. Padahal Tuhan enggak beda-bedakan tubuh kita. Tuhan enggak beda-bedakan bagian manusia. Satunya kita. Oleh karena itu kesetiaan kita pun jangan beda-beda. Jangan banyak bentuknya. Nah, dalam perkataan Yesus kepada jemaat di Smyrna ini, Bapak Ibu Saudara, di situ kita akan melihat ada dua bentuk kesetiaan yang diinginkan oleh Yesus untuk dimiliki oleh kita, termasuk juga dulu untuk dimiliki oleh jemaat di kota Smyrna. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, saya baca untuk Bapak Ibu ayatnya yang ke-10, bagian A. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya, berdamai dengan keadaan. Nah, Yohanes ini menulis kitab Wahyu itu sekitar tahun 96, abad pertama. Nah, pada masa itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang percaya yang ada di Smyrna itu dalam keadaan sukar. Efesus enggak. Laodikia juga enggak sukar keadaannya. Hanya di Smyrna. Orang-orang yang percaya yang ada di Smyrna keadaannya sukar. Nah, Yesus katakan pada ayat 9. Apa kata Yesus tadi pada ayat 9, Bapak Ibu? Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kemiskinanmu. Dan aku tahu apa yang kau terima dari orang lain, yaitu fitnahan. Nah, Yesus tahu. Dan itulah yang dialami oleh jemaat di Smyrna, Bapak Ibu. Nah, dalam situasi itu tidak mungkin jemaat itu nggak berdoa. Sama seperti kita, kalau kita dalam keadaan sulit, pasti kita berdoa. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Nah, tentu saja mereka memohon pertolongan Tuhan. Tentu saja mereka mencari Tuhan. Mengapa saya bilang mereka tidak mungkin tidak mencari Tuhan? Karena Yesus nggak menegur jemaat ini. Karena Yesus nggak mencela jemaat ini. Dari 7 jemaat, hanya ada 2 yang gak ditegur Yesus. Salah satunya jemaat di Smyrna. Efesus hari Minggu kemarin kita belajar. Mereka ditegur Yesus. Mana kasihmu? Kata Yesus. Tapi jemaat di Smyrna tidak ada teguran dari Yesus. Ini buktinya berarti mereka mencari Yesus waktu mereka susah. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara. Apa kata Yesus di ayat yang ke-9? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini jawaban Tuhan terhadap seruan mereka. Yesus katakan bahwa jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Perkataan Yesus ini Bapak Ibu Saudara, sedikit anak Tuhan, orang percaya yang memberi ruang untuk perkataan ini dalam hidupnya. Sedikit sekali. Orang-orang percaya yang kasih, yang mengingat kata-kata ini ketika dia berdoa. Yang mengingat kata-kata ini ketika dia dalam keadaan sulit. Yang mengingat kata-kata ini ketika dia dalam pergumulan. Biasanya ini dilupakan kata-kata ini. Tapi Yesus menjawab seruan mereka dengan kata-kata seperti ini. Janganlah takut atas apa yang akan kau derita. Bagaimana kalau Bapak Ibu Saudara dalam kesulitanmu, kesusahanmu, rasa sakitmu meminta pertolongan Tuhan, tapi Tuhan katakan kepadamu, jangan takut terhadap apa yang harus engkau alami. Kalau itu jawaban Yesus, bagaimana respon Bapak Ibu Saudara? Tetap setia atau enggak? Yang artinya, Tuhan enggak menjawab doamu dengan membawamu keluar dari situasi itu. Tuhan menjawab doa kita dengan memberi kita kemampuan untuk menjalaninya. Di sini orang kadang berhenti setia sama Tuhan. Mengapa? Dia minta jalan keluar, tapi Tuhan kasih kekuatan.
Bapak Ibu lebih memilih jalan keluar atau Tuhan kasih kekuatan? Jalan keluar tentunya. Tapi sering sekali Tuhan memilih untuk menjawab apa? Jangan takut. Sering sekali Tuhan lebih memilih menjawab, jalani, aku kasih kau kekuatan. Nah, waktu Tuhan katakan seperti ini, sedikit orang percaya setia. Berkurang orang yang setia. Karena Tuhan memberi mereka kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ayatnya yang ke-10 di sana, ada kata-kata 10 hari engkau akan menderita. Nah, ini artinya kesusahan, kemiskinan dan fitnahan orang lain kepada jemaat di Smyrna itu tidak akan berhenti, tapi akan terus berjalan selama 10 hari. Nah, 10 hari itu bukan berarti literal 10 hari ke depan engkau akan susah, ya. Nah, kalau kita baca kitab Wahyu, kita perlu belajar tentang arti-arti angka. Beberapa minggu yang lalu kita belajar, Bapak Ibu Saudara, arti angka 7 sempurna. Kan gitu ya. Nah, arti angka 10 artinya penuh. Penuh. Ya. Nah, 10 hari berarti waktu yang telah Tuhan tetapkan untuk mereka sudah cukup. 10 hari. Artinya waktu yang Tuhan telah tetapkan bagi mereka telah cukup. Nggak tahu berapa lama, ya. Nggak tahu berapa lama mereka harus menunggu. Nah, dalam keadaan itu Tuhan katakan jangan takut akan 10 hari yang akan datang. Nanti kita akan lihat sampai tahun berapa jemaat di Smyrna mengalami kesusahan, Bapak Ibu, ya. Nah, ini juga berarti mereka harus berdamai dengan keadaan mereka. Itulah kesetiaan. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang berada dalam kesusahan hari ini, keadaan ekonomi kita sulit, pergumulan atau penyakit, berdamailah dengan itu. Amin, Bapak Ibu. Berdamailah dengan keadaan itu. Berdamai itu bukan mengeluh, bukan itu berdamai dengan keadaan. Berdamai itu bukan malu, bukan itu berdamai. Berdamai itu juga bukan pasrah, bukan itu berdamai. Berdamai dengan keadaan adalah kita berjalan, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Itu artinya berdamai dengan keadaan. Kita menjalaninya dengan kekuatan daripada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Berani berdamai dengan keadaan. Amin. Kurang aminnya ini ya. Berani berdamai dengan keadaan. Tidak selalu Tuhan akan berikan kita jalan keluar. Kadang Dia kasih kita kekuatan untuk menjalaninya. Sampai penuh waktunya. Nggak tahu sampai kapan Tuhan kasih kita kekuatan. Itu jawaban Tuhan atas doa kita. Tapi kadang juga Tuhan kasih jalan keluar. Suka-suka Tuhan. Ya, seperti pujian kita yang sering kita nyanyikan ya, suka-suka Tuhan. Ketika kita berdamai, itulah bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan. Walaupun jawaban Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan, Yesus katakan apa? Janganlah takut. Janganlah takut atas apa yang akan kau derita di hari depan. Yang kedua dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3, iya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis, pelaku firman. Nah, Yesus menambahkan detail terhadap siapa yang memfitnah mereka. Di ayat 9. Yesus katakan yang memfitnah mereka siapa, Bapak Ibu? Orang Yahudi yang memfitnah mereka. Tidak hanya memfitnah. Kesusahan orang-orang percaya di jemaat di kota Smyrna itu karena orang Yahudi. Pertama. Kemiskinan. Seperti dikatakan ayat 9 tadi di awal. Kemiskinan orang-orang percaya yang ada di Smyrna itu karena orang Yahudi. Ya. Nah, Tuhan katakan orang-orang Yahudi ini apa? Mereka adalah jemaah iblis. Orang-orang Yahudi tentu nggak bisa bertindak bebas, Bapak Ibu. Nggak bisa memiskinkan orang. Nggak bisa buat susah orang. Karena orang Yahudi pun sedang dalam keadaan sulit. Orang Yahudi sedang berada di bawah kekuasaan Romawi. Jadi kalau mau menghancurkan hidup orang, mereka harus kerjasama dulu sama orang Romawi. Sama pemerintah Romawi.
Jadi orang Yahudi ini begitu dekat dengan pemerintah Romawi. Sehingga mereka bisa memiskinkan orang. Ngeri kali ya. Memiskinkan orang. Mana kalau kita dimiskinkan orang, Bapak Ibu? Gak sampai satu hari kita datangi langsung ya. Kita miskinkan balik. Nah tapi itulah yang dialami jemaat Smyrna. Mereka miskin gara-gara orang Yahudi kerjasama dengan orang Romawi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi pun sedang dalam keadaan sulit. Tapi dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah itu, mereka justru kerjasama untuk buat orang susah. Makanya Yesus katakan apa? Mereka adalah jemaah iblis. Orang Yahudi itu orang yang percaya firman Tuhan. Mereka baca Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tapi coba perhatikan ketika mereka dalam keadaan sulit ya. Mereka memfitnah, mereka menyusahkan, dan mereka buat miskin orang. Padahal mereka lagi dalam keadaan sulit. Nah Yesus katakan bahwa orang Yahudi ini bangga menyebut dirinya orang Yahudi. Kamu yang berkata, aku orang Yahudi. Aku orang Yahudi. Status mereka memang orang Yahudi yang baca firman Tuhan, yang belajar kebenaran, ya. Tapi perilaku mereka jauh dari kebenaran. Perilaku mereka jauh dari firman Tuhan, sehingga mereka lebih mirip dengan iblis. Coba dulu lihat samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara, lebih mirip Tuhan atau iblis? Ya, saya percaya Tuhan ya. Nah, dalam keadaan kita saat ini Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan? Kalau Bapak Ibu Saudara sedang dalam pergumulan, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan dalam pergumulan? Kalau Bapak Ibu Saudara sedang dalam kesusahan, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Atau Bapak Ibu Saudara melihat keadaan dunia saat ini, Timur Tengah bergejolak sampai ke Indonesia pengaruhnya, apa yang akan Bapak Ibu Saudara lakukan dalam keadaan itu? Orang lain mungkin kalau ekonominya sulit, dia akan berhenti memberi bagian Tuhan. Orang lain mungkin kalau memperhatikan keadaan dunia saat ini, dia akan berhenti memperhatikan sesamanya. Tapi itu orang lain. Itu orang lain. Saya percaya jemaat GPD Kasih Bapa berbeda dengan orang lain itu. Amin Bapak Ibu. Ya. Orang yang menyebut dirinya sebagai Kristen harus menjadi pelaku firman. Amin Bapak Ibu. Jadi pelaku firman dalam segala keadaan. Inilah bentuk kedua kesetiaan yang diinginkan oleh Tuhan. Mereka yang setia sampai mati, firman Tuhan katakan dia 10 tadi apa? Akan memperoleh mahkota kehidupan. Lalu kalau kita baca ayat 11, mereka yang setia sampai mati tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Tidak akan menderita apa-apa. Tahu artinya kematian yang kedua Bapak Ibu? Nah, orang percaya tidak akan mati 2 kali. Orang percaya itu hanya mati sekali. Makanya banyak orang bilang apa? Kematian itu adalah jalan menuju kehidupan. Setelah orang percaya mati, dia nggak mati, dia hidup. Tapi berbeda dengan orang yang nggak percaya Yesus. Setelah dia mati secara jasmani, dia mati lagi yang kedua kali. Dia akan menerima hukuman dari Tuhan dan dia nggak akan pernah memperoleh hidup yang kekal. Itulah arti dari kamu tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, saya akan tutup dengan satu cerita sejarah Bapak Ibu. Ini adalah jemaat di Smyrna. Ini orang percaya di Smyrna. Dan ini menunjukkan kalau orang-orang di Smyrna itu mendengarkan apa kata Yesus ini. Oke Tuhan, kalau kau tidak memberikan kami jalan keluar beberapa saat, kami akan jalani dengan kekuatan Tuhan. Nah ini juga membuktikan berapa lama penyiksaan itu terus ada di Smyrna. Ini di Smyrna aja Bapak Ibu Saudara ya. Di Efesus belum, Laodikia belum. Ya. Nah pada tanggal 23 Februari tahun 155, ini abad pertama juga. Kira-kira berapa lama ini waktunya ini?
dari 90 tahun ke 155. Ada mungkin 60-an ya. Ketika Yesus ngomong di tahun 90, tahun 155 masih ada kesusahan di Smyrna. Bapak Gembala pernah cerita ini beberapa tahun yang lalu. Bapak Ibu mungkin saya pastikan gak mungkin ingat, makanya saya ingatkan lagi. Namanya Polikarpus. Polikarpus ini adalah orang percaya yang ada di Smyrna. Dan dia adalah bapak gereja. Dia pemimpin gereja pada waktu itu. Di tahun sebelum tahun 100-an lah. Dia jadi pemimpin gereja. Nah, tepat pada tahun 155, jemaat di situ diminta oleh orang-orang Romawi untuk menyangkal Yesus. Kalau mau hidup, sangkal Yesus. Kalau mau hidup, tolak Yesus. Katakan, aku bukan pengikut Yesus. Katakan seperti itu. Nah, Polikarpus, dia nggak mau menyangkal Yesus. Ada kata-katanya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dan perkataan ini adalah bukti bahwa dia pelaku firman. Bentuk kedua dari kesetiaannya. Walaupun dia dalam keadaan sulit, dia melakukan bentuk kedua ini. Dia tidak menghina orang dari perkataannya. Biasanya kalau kita sakit, kalau kita disusahkan orang, disakit hatikan orang, apa kata-kata kita? Iya, mungkin nggak cakap kotor langsung ke orangnya, tapi bicara kita ke orang lain gimana kata-kata kita? Aku si Koni itu kayak duh hebat kali aja dia. Ulun makan garam, itu kesombongan itu ya. Tapi Polikarpus enggak. Dia katakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ketika dia diminta untuk memilih. Aku akan tetap mengikut Yesus. Aku akan tetap percaya Yesus. Lalu dia katakan, 86 tahun saya melayani Kristus. 86 tahun saya mengikut Yesus. Dan ia tidak pernah berbuat salah kepada saya. Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Bagaimana mungkin saya menghujat Yesus saat ini? Bagaimana mungkin aku meninggalkan Yesus saat ini? Aku akan tetap setia sama Yesus. Ketika dia berkata demikian Bapak Ibu Saudara, pemerintah Romawi mengikat dia di tiang seperti gambar ini. Mengikat dia di tiang, lalu dia dibakar hidup-hidup. Ketika dia dibakar, dia nggak mati-mati, Bapak Ibu Saudara. Dia nggak mati-mati. Nah, karena dia nggak mati-mati, ini catatan sejarah. Karena dia nggak mati-mati ketika dia dibakar, dia ditusuk. Barulah dia mati. Bapak Ibu tahu siapa yang siapkan kayu bakarnya ini? Orang Yahudi. Dan menariknya lagi, orang Yahudi melakukan itu, mempersiapkan kayu, cari kayu pada hari Sabat. Coba kita baca Injil. Orang Yahudi nggak melakukan apapun pada hari Sabat. Tapi ketika mereka mau menghukum orang, mereka lakukan apapun untuk menyusahkan orang. Padahal mereka katakan, aku tahu firman Tuhan. Tapi mereka justru ikut menyusahkan dan bahkan membunuh Polikarpus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setialah sampai mati. Amin. Apapun keadaan kita, setialah kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tidak memberikan kita jawaban sesuai kehendak kita, tapi justru memberikan kekuatan, setialah di sana. Kalaupun dalam keadaan sulit, kita justru bukan menyusahkan orang lain. Kita bukan justru tidak melakukan firman Tuhan. Tapi dalam keadaan apapun, kita tetap menjadi pelaku-pelaku firman. Amin Bapak Ibu Saudara.